timur Indonesia, di hamparan rawa, sungai, dan pesisir yang membentang luas di tanah Marin, air bukan sekedar bentang alam. Air adalah jalan kehidupan. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat adat Marin telah menjadikan sungai dan rawa sebagai penghubung antar kampung, sumber penghidupan, sekaligus ruang budaya yang menyatukan manusia dengan alam. Di atas aliran sungai inilah sebuah warisan leluhur terus berlayar menembus zaman. Sebuah warisan yang sederhana namun menyimpan pengetahuan, keterampilan, dan filosofi hidup yang mendalam. Warisan itu adalah perahu kayu tradisional suku Marin. Perahu secara budaya itu adalah simbol dan jati diri orang Marin. Marin Bob maupun Marin Pantai. Perahu ini ada namanya dengan bahasa-bahasa daerahnya masing-masing. Kalau dari bahasa daerah dari Pulau Timam, itu disebutnya adalah Dian. Dian itu adalah perahu tradisional. Bagi masyarakat Marin, perahu kayu bukan hanya alat transportasi. Ia adalah bagian dari sejarah perjalanan leluhur, saksi perpindahan generasi, dan penghubung antar manusia dengan lingkungan yang telah memberi kehidupan selama berabad-abad. Dengan perahu kayu, masyarakat menjelajahi sungai, berburu, menangkap ikan, mengangkut hasil hutan, hingga menjalin hubungan sosial dengan kampung-kampung lainnya. Kehadirannya telah membentuk pola hidup dan peradaban masyarakat yang tumbuh bersama alam Papua Selatan. Di setiap lekuk badan perahu tersimpan cerita tentang ketekunan, pengalaman, dan kecerdasan lokal yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Iya, makna dari perahu ini supaya kita angkat-angkat makan. Bisa jalan jauh dari kampung ke kampung. Perahu kayu lahir dari hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Sekarang kita mau potong ini pohon mangga hutan untuk jadikan perahu. Sekarang kita mau derma sama moyang-moyang di sini supaya perahu ini jangan rusak. Moyang kalau punya jagain nanti buat. Tinggi beri anu dia kalau moyang cenderung jangan gambung. Proses pembuatannya tidak sekedar mengubah pohon menjadi alat transportasi. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan ekologis, keterampilan teknis, dan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Pemilihan pohon dilakukan dengan penuh pertimbangan, jenis kayu, usia pohon, hingga kondisi lingkungan menjadi bagian dari pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Setiap tahap pengerjaan membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan pengalaman yang tidak diperoleh dalam waktu singkat. Bagi para pengrajin, perahu bukan hanya benda mati. Ia adalah karya yang memiliki makna, identitas, dan kebanggaan budaya. Hingga hari ini, perahu kayu masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di berbagai wilayah rawa dan pesisir Merauke. Di pagi hari, perahu membawa nelayan menuju lokasi penangkapan ikan. Di siang hari, perahu mengangkut hasil kebun dan hasil hutan. Sementara pada berbagai kegiatan adat, perahu menjadi sarana yang menghubungkan masyarakat dengan ruang-ruang budaya mereka. Perahu kayu telah menjadi simbol kemandirian masyarakat
dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Kehadirannya menunjukkan bagaimana teknologi tradisional mampu menjawab kebutuhan hidup dalam lingkungan yang unik dan dinamis. Nanti sudah gali dan kampak, baru kita bawa rimbas untuk rimbas ini perahu. Kasih tipis dia sedikit supaya dia bisa jalan cepat. Kalau kita orang bop itu, kita pekerja perahu itu lain daripada orang pantai, marin. Jadi zaman dulu itu perahu tradisional ini dipakai oleh orang-orang tua kita zaman dulu di sungai. Seperti Sungai Bian, menghubungkan antara kampung, sungai, dan kampung. Terus di Kimam itu rawa-rawa. Jadi dari kampung atau dari dusun Saguk ke dusun yang lain itu menjangkui dengan perahu. Jadi perahu ini sangat penting. Jadi perahu ini harus dilestarikan agar tidak punah di kemudian hari. Namun, perjalanan warisan ini tidak selalu mudah. Seiring berkembangnya teknologi modern, perahu berbahan fiber dan mesin tempel mulai menggantikan fungsi perahu kayu tradisional. Perubahan gaya hidup, berkurangnya jumlah pengrajin, serta semakin terbatasnya bahan baku dari hutan menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan warisan ini. Banyak generasi muda yang tidak lagi mengenal proses pembuatan perahu tradisional. Pengetahuan yang dahulu diwariskan secara lisan perlahan menghadapi resiko hilang bersama berkurangnya para pelaku budaya yang masih menguasainya. Di tengah derasnya arus perubahan, pertanyaan penting muncul. Mampukah warisan ini bertahan di masa depan? Perahu ini harus kita kasih jadi, karena perahu ini kita tidak mau dia hilang. Walaupun ada banyak-banyak perahu-perahu, tapi kita harus ikut kita pu budaya. Saya sebagai anak muda harus tetap jaga budaya perahu ini. Perahu ini ada bagian pohonnya dengan yang bagian ujungnya. Nah, bagian ujung itu ada yang kepala itu bagian pohon. Terus bagian ujungnya itu, ujung pohonnya itu jadi ekor. Nah, jadi kalau kepalanya ini itu khusus untuk dia tada gelombang. Itu khususnya di danau atau di rawa. Itu kalau di laut lain, perahunya lain, jenisnya lain, sama tapi kepalanya agak besar dengan belakangnya agak kecil, seperti itu. Warisan budaya bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah identitas yang membentuk masa kini dan menjadi bekal bagi generasi mendatang. Melestarikan perahu kayu tradisional berarti menjaga pengetahuan lokal, menghormati kearifan leluhur, dan mempertahankan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Dokumentasi, penelitian, pendidikan budaya, dan keterlibatan generasi muda menjadi langkah penting agar warisan ini tetap hidup dan dikenal oleh dunia. Karena setiap perahu yang berlayar membawa lebih dari sekedar manusia dan barang. Ia membawa cerita, nilai, dan perjalanan panjang sebuah peradaban.
selalu kepala itu arah perahu di depan. Kita tujuan kemana, arah perahu bagian pohon itu, bagian kepalanya itu tetap di bagian depan. Tidak bisa kita jalan yang bagian ekor. Itu dunia sudah tabula balik. Itu menurut kita seperti itu. Tidak bisa kita jalan dengan tokong dengan atau dayung dengan bagian ekor. Nah, harus bagian kepala yang kita tujuannya kemana, kita harus pakai dari bagian depan. Arah perahunya itu menuju ke tempat tujuan itu dari bagian depannya di depan. Di tanah Marin, tempat sungai mengalir menuju laut selatan Papua, perahu kayu masih berlayar membawa jejak masa lalu menuju masa depan. Ia adalah simbol ketangguhan, kreativitas, dan kebijaksanaan masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam. Melalui eksplorasi dan investigasi ini, kita diajak untuk memahami bahwa warisan budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijaga, diwariskan, dan terus dihidupkan. Sebab selama sungai masih mengalir, selama masyarakat masih menjaga ingatan kolektifnya, maka perahu kayu suku Marin akan tetap menjadi bagian dari identitas Papua Selatan dan kekayaan budaya Indonesia. Kami sebagai akademisi harus bisa mengangkat budaya ini agar tetap diingat oleh anak cucu di wilayah tanah Marin ini. Lewat tulisan kami harus bisa sampaikan bahwa perahu ini adalah identitas budaya yang harus tetap dijaga.